Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Fatmawati, NIM 190106135. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis mengenai dakwah. Yang pertama yaitu hadis tentang niat dalam berdakwah. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw amratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita, maka hijrahnya untuk yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia, seperti karena mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalannya, yaitu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia. Yang kedua yaitu hadis tentang dasar hukum berdakwah. Imam Muslim dari Abu Sa'id Khudri An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup, maka dengan lidahnya. Jikapun tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir, ini adalah selemah-lemahnya iman. Nabi Muhammad SAW telah memberikan perintah kepada segenap umat untuk mengubah kemungkaran apabila ia menyaksikannya, dan perlu dikatakan bahwa setiap orang memiliki tugas untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu hadis tentang prinsip dakwah. Salah satunya yaitu tentang prinsip memperkenalkan jenis ilmu sebelum memberikan ilmu. Hadatsana Ibnu Abi Umar hadatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umar an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud yuhadatsu an abihi an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nadharallahu imra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhi ila man huwa aqfahu minhu thalatha la yuhillu alaihinna qalbu muslim ikhlasul amali lillahi wa munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'wata tuhitu min waraihim. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Dia diceritakan kepada bapaknya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi cahayanya kepada seseorang yang mendengarkan ucapanku, memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya. Betapa banyak orang yang menyampaikan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Ada 3 hal yang membuat hati orang Islam tidak menjadi dengki, yaitu keikhlasan beramal karena Allah, saling menasihati para pemimpin umat Islam, tetap pada jamaah orang Islam. Karenanya dakwah itu meliputi semua umat. Para dai perlu memperhatikan prinsip yang seharusnya dipenuhi dalam rangka meluluhkan hati seorang objek dakwah, yaitu at-ta'rif qabla at-taklif, upaya untuk membuat senang dalam menggeluti kebenaran, mendorong mereka untuk beramal dengan kebenaran itu, dan menjelaskan tentang besarnya pahala yang dijanjikan atas setiap orang yang mau berbuat demikian. Sebelum memberi beban, perlu ada fase pengenalan kepada objek dakwah. Fase pengenalan merupakan fase terpenting dalam dakwah.
Karena apabila seorang dai baik dalam mengemukakan awal dakwanya berupa pengalaman, maka hati manusia akan terbuka untuk menerimanya dan mereka menjadi senang untuk melaksanakannya. Yang keempat yaitu hadis tentang pendekatan dakwah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam beramar ma'ruf nahi munkar ada beberapa tingkatan. Ini sesuai dengan kemampuan dan kedudukan orang yang memberi peringatan tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa merubah dengan tangan adalah kewajiban para penguasa, mengubah dengan lisan adalah bagi para ulama, dan merubah dengan hati adalah untuk seluruh orang yang beriman. Yang kelima yaitu hadis tentang materi dakwah. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadil thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura'i atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله wa tuqima sholatu wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amanatu rabbataha wa an taral huffatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani thumma in talaqa falabithta maliyya. Thumma qala ya Umaru atatadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allamakum dinakum. Dari Umar lagi, beliau berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak badannya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada
Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu mengerjakannya." Kemudian dia berkata, "Kamu benar, kami semua heran." Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Kamu benar." Dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam diri sebentar." Selanjutnya Rasulullah bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam yaitu hadis tentang tahapan berdakwah. Hadatsana Umayyah bin Bistami haddatsana Yazid bin Zir'a haddatsana Ruhu bin Al-Qasim an Ismail bin Umayyah an Yahya bin Abdullah bin Sunafi an Abi Mahid an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha ma'a radhiyallahu anhu 'ala al-yamin qala ilaqa taqaddama 'ala qaumih li kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah fa idza ghariqullaha fa akhbarahum anna allaha qad faradna 'alaihim hafna salawati fihim yaumihim walailatihim fa idza fa'alu fa akhbarahum anna allaha farada 'alaihim zakata min amwalihim wa turaddu 'ala fuqaraihim fa idza ata'u biha fahud mulhum wa tuqu qaraimu amwalil nas. Dari Ibnu Abbas RA berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengutus Mu'az radhiallahu anhu ke Yaman. Beliau bersabda, sesungguhnya kami mendatangi masyarakat ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kali ajaran yang kamu serahkan kepada mereka adalah bertauhid kepada Allah. Lalu jika mereka mengenang Allah, lalu beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sholat kepada mereka 5 kali sehari semalam. Lalu apabila mereka sudah melaksanakannya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka membayar zakat hartanya, dan zakat itu diberikan kepada fakir miskin di antara mereka. Kemudian apabila mereka telah mematuhinya, maka terimalah dari mereka. Berhati-hatilah jangan sampai kamu mengambil harta kesayangan mereka. Asbabul wurud hadis di atas yaitu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW mengutus salah satu sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman pada tahun 10 Hijriah menjelang Haji Wada, di mana sekitar 4 bulan sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Mu'az bin Jabal tidak ditugaskan untuk tidak mengajarkan agama Islam secara sekaligus, melainkan secara bertahap berangsur-angsur tanpa adanya paksaan. Dalam hadis tersebut terkandung beberapa pelajaran penting yang harus diketahui oleh semua orang yang berdakwah mengenai keteladanan Rasulullah SAW dalam menggunakan metodologi berdakwah.